Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Ketika seseorang mengalami sakit gigi, pasti akan pergi ke dokter gigi. Ketika seseorang mengalami sakit jantung, pasti akan mencari pertolongan. Namun, mengapa ketika seseorang mengalami gangguan kesehatan mental, justru banyak yang memilih diam? Takut dianggap lemah? Takut dicap gila, atau bahkan takut dihakimi. Padahal bisa jadi yang paling menyakitkan itu bukan pada penyakitnya, melainkan pada stigma yang menyertainya. Saya Srianti Ambar hadir bersama Sipamase Makassau Insight, ruang edukasi kesehatan berbasis kompetensi dari Rumah Sakit Umum Andi Makassau, Kota Parepare. Dan hari ini kita akan membahas satu isu penting yang masih menjadi tantangan besar di masyarakat, yaitu stigma terhadap kesehatan mental. Nah, hari ini telah hadir bersama kita Dr. Arman, SPKJ. Beliau adalah dokter spesialis kesehatan jiwa yang sehari-harinya bertugas di Poliklinik Kesehatan Jiwa di Rumah Sakit Umum Andi Makassau Parepare. Assalamualaikum dok, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Kanti. Iya, mungkin dok ada, sebelum kita lanjutkan ke obrolan, mungkin ada yang ingin dokter ingin menyapa sahabat Sipamase dulu yang sempat mendengarkan podcast kita pada hari ini. Silakan dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sipamase di rumah, mudah-mudahan sehat selalu, baik secara fisik maupun secara mental. Baik dok, kita lanjutkan ke ya dok ya. Hari ini terkait dengan tema kita yaitu stigma terhadap kesehatan mental. Nah, saya ingin bertanya dok, kira-kira apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan stigma kesehatan mental itu? Silakan dok. Stigma kesehatan mental biasanya merupakan persepsi negatif atau pandangan negatif kepada seseorang yang mengalami persoalan kesehatan mental. Itulah biasa disebut stigma pada kesehatan mental. Oh, seperti itu dok ya. Tapi begini ya dok ya, sekarang itu saat ini tuh banyak yang menganggap bahwa gangguan kesehatan mental itu sebagai suatu hal yang memalukan. Kira-kira kenapa ya penyebabnya seperti itu dok? Penyebab stigma itu banyak ya di masyarakat. Mungkin yang paling utama karena kurangnya literasi atau pengetahuan tentang kesehatan mental itu. Oh iya. Apa sih kesehatan mental itu, apa-apa gejalanya, apa penyebabnya, apa yang bisa dilakukan untuk membantu teman-teman dengan pejuang kesehatan mental. Di samping mungkin kurangnya pengetahuan, mungkin ada pengetahuan yang diturunkan secara budaya. Mungkin misalkan ada budaya tertentu yang mengatakan bahwa laki-laki dilarang menangis, harus kuat, tidak boleh cerita. Kalau kamu menderita depresi atau gangguan kesehatan mental, kamu itu kurang iman atau kurang bersyukur, padahal kan tidak sesederhana itu. Atau penggambaran media tentang masalah kesehatan mental itu mungkin cenderung menakutkan bagi masyarakat, sehingga mungkin itulah ya mungkin faktor-faktor yang membentuk stigma di masyarakat tentang kesehatan mental. Nah, selama ini dok, selama dokter melayani pasien itu, kira-kira stigma apa dok yang paling banyak dokter temui terhadap pasien-pasien yang mengalami gangguan kesehatan jiwa? Seperti yang mungkin katakan tadi ya di prolog tadi, bahwa takut dikatakan tabe yang label yang tidak dipakai sekarang sebenarnya itu ya, GILA itu tadi kita ganti dengan ODGJ. Ada juga mungkin pasien yang takut ketergantungan obat, takut nanti menderita gangguan ginjal, takut dianggap lemah, ataupun takut dicap bahwa kamu kurang bersyukur, kamu kurang iman dan lain-lain. Mungkin itu yang paling banyak ditemukan. Ya, dok, ini salah satu stigma yang paling sering kita dengar, yaitu orang yang ke psikiater itu adalah orang yang dianggap gila. Nah, kira-kira bagaimana fakta yang sebenarnya seperti itu, dok? Itu yang stigma yang paling umum ya, karena ketakutan dan penyebaran informasi yang tidak benar itu tadi. Itu stigma atau mitos ya yang beredar. Faktanya adalah yang sebagian besar yang datang untuk konsultasi atau berobat di polis ke psikiatri atau polis kesehatan jiwa itu
rata-rata mungkin masih belum mengalami gangguan kesehatan jiwa yang berat seperti ODGJ, teman-teman ODGJ tadi yang dilabeli seperti itu. Tapi yang paling banyak malah teman-teman yang berjuang dengan gangguan kecemasan, gangguan tidur, gangguan depresi, atau gangguan fokus, ataupun gangguan emosi, itu yang malah paling banyak gitu ya, Dok. di poli, ya itu yang paling banyak. Terus bagaimana dengan ini orang yang mengalami gangguan misalnya depresi ya, Dok ya? Itu banyak yang menganggap bahwa itu kurang kuat menghadapi masalah atau kurang kuat iman atau bahkan dikatakan itu tidak bersyukur atau kurang bersyukur seperti itu, Dok. Ya stigma itu banyak juga ya di masyarakat kita. Padahal kan kesehatan mental atau depresi itu tidak sesederhana itu. Penyebab depresi dan gangguan kesehatan mental lain banyak. Bukan cuma faktor karena kurang iman, tapi ada faktor genetik pertama tuh. Oh gitu ya, Dok. Faktor trauma-trauma psikologis mungkin dari kecil atau apa sampai sekarang. Ada faktor lingkungan, stresor yang terjadi sekarang, faktor kepribadian, dan terutama faktor biologi di otak. Oh gitu. Tidak seimbangnya hormon-hormon di otak dan tidak sesederhana bahwa kamu kurang bersyukur sehingga kamu jadi depresi. Itu. Terus ada seperti ini, Dok. Katanya kalau orang berobat ke psikiatri itu bisa menyebabkan ketergantungan terhadap obat. Nah, apakah ini mitos atau fakta? Itu mitos ya, gitu. Karena kesehatan mental tadi ada beberapa faktor. Obat diberikan untuk meningkatkan kualitas hidup dulu bagi teman-teman pejuang pulih. Perannya di faktor biologi tadi. Nah, di samping itu kan ada faktor lain, faktor psikologis misalkan dan stresornya. Kita berikan biasanya konseling psikoterapi. Bagaimana teman-teman berjuang untuk regulasi emosionalnya, regulasi pikirannya, manajemen stresnya, problem solvingnya, dan lain-lain, sehingga atau memproses trauma yang ada di dalam dirinya. Jadi bukan cuma obat, nanti pelan-pelan setelah mungkin keluarnya membaik, nanti obatnya akan pelan-pelan diturunkan. Dan banyak kok teman-teman pejuang pulih sudah lepas obat dan sudah beraktivitas lagi dengan kembali. Seperti itu ya, Dok ya. Terus ini kaitannya dengan stigma nih, Prof. Dok. Kira-kira apa dampak stigma itu terhadap pasien yang mengalami gangguan kesehatan mental atau gangguan kesehatan jiwa? Mungkin sudah disebutkan juga kan tadi di prolog tadi bahwa pasien akan malu tuh mencari bantuan, pasien akan takut mencari bantuan, ragu-ragu datang, banyak sekali yang datang begitu kami karena ragu takut dengan stigma itu tadi. Kemudian kalau teman-teman yang sudah berobat mungkin putus obat nantinya, atau sudah merasa lebih baik sehingga putus obat sehingga akan kambuh lagi nantinya. Risiko kambuh memang bisa terjadi ya, dan mungkin diskriminasi ya, ada isolasi sosial nanti. Itu juga yang paling banyak tuh ditemukan, terutama pada teman-teman yang ODGJ tadi. Diskriminasi dan labeling itu tadi, sehingga isolasi sosial bisa terjadi pada kelompok rentan begitu. Jadi dampaknya ketika ada stigma seperti itu bisa dapat menghentikan pengobatan atau bisa menyebabkan keterlambatan, Dok ya, keterlambatan pengobatan tersebut. Bisa seperti itu. Terus Dok, dalam praktek sehari-hari biasanya apa yang dirasakan pasien ketika mendapatkan stigma dari lingkungan sekitarnya sesuai dengan pengalaman dokter sehari-hari selama menangani pasien yang ada di klinik ataupun di luar. Biasanya sih itu tadi yang disebutkan malu, merasa sedih tentunya, merasa kecewa, dan merasa mungkin paling banyak juga merasa tidak terbantu kan ya, dan merasa kondisinya kok semakin memburuk ya. Padahal mereka mau didengar, dimengerti, tapi malah di label atau dicap seperti itu, sehingga ya itu tadi menghambat proses pemulihan tentunya. Itu yang paling utama. Nah, kira-kira seperti ini, Dok. Kira-kira apa peran masyarakat ya yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk bisa mengurangi dari dampak stigma seperti itu? Mungkin teman-teman sahabat masih di rumah, bahwa mari kita tingkatkan semua awareness kita atau kesadaran kita tentang pentingnya kesehatan mental. Apa sih itu kesehatan mental, dan apa penyebabnya, apa yang bisa kita lakukan. Kita tingkatkan empati kita kepada teman-teman pejuang pulih untuk masalah kesehatan mental. Kita dengarkan, kita pahami apa yang bisa kita bantu, kita tingkatkan empati kita. Kemudian mari kita sebarluaskan campaign tentang stop stigma ini, tentang kesehatan mental. Karena ini sangat membantu bagi teman-teman nih pejuang pulih di sekitar kita, baik keluarga maupun
teman-teman atau kerabat. Iya. Kita. Nah, ini ada lagi ya, Dok ya. Kira-kira kalau misalnya keluarga, ada anggota keluarga kita yang mengalami gangguan kesehatan mental atau gangguan ODGJ ya. Kira-kira apa peran keluarga untuk ketika misalnya ada keluarganya yang mengalami seperti itu? Gangguan kesehatan mental berat ataupun yang belum berat ya, atau ringan atau apa. Yang paling pertama kita tentunya mendengarkan ya apa yang memahami dan mencoba memahami apa yang dirasakan oleh keluarga tersebut. Kemudian jika memenuhi tadi kriteria sudah mengganggu, maka ya dibantu untuk dibawa ke profesional kesehatan mental, dibawa dan jangan ragu untuk membawa, dan itu tadi menghindari komentar-komentar yang mungkin yang negatif, yang tidak membantu ya kira-kira, malah membuat keluarganya semakin jatuh ke dalam gangguan emosi, perasaan dan pikirannya tadi itu. Seperti labeling itulah ya, seperti Dok, labeling itu yang tadi yang kita bicarakan. Iya. Kapan kira-kira seseorang itu sebaiknya pergi ke psikolog atau psikiater ketika misalnya, apakah pada saat misalnya ada ini contoh ini ya Dok ya, misalnya ada remaja yang mungkin putus cinta atau bagaimana kira-kira, atau mungkin kondisi pekerja itu yang mengalami mungkin burnout. Kira-kira sebaiknya kondisi seperti apa yang bisa dilakukan oleh seseorang ini untuk bisa ke psikolog atau ke psikiater? Oke, terima kasih, pertanyaan bagus sekali. Kapan ke profesional kesehatan mental, ke psikolog atau psikiater? Apabila teman-teman sahabat Sipa Mengasihi di rumah mengalami suatu gejala klinis tadi yang kan disebutkan, apapun itu, cemas, sulit tidur, sedih, atau yang gangguan jiwa berat seperti bicara sendiri, itu kan sudah ada gejalanya ya. Kemudian menimbulkan penderitaan bagi penderitanya ataupun keluarganya di sekitar. Dan kemudian adanya hambatan bagi yang mengalami hal tersebut dalam hal pekerjaan, mungkin sulit bekerja, sulit fokus, mengganggu kualitas pekerjaannya. Kemudian kedua, mengganggu ada hambatan dalam interaksi sosialnya. Kemudian yang ketiga, ada hambatan dalam menikmati apa yang dulu dinikmati, hobinya dan lain-lain, me time-nya, sehingga kalau itu sudah memenuhi itu, ada penderitaan dan ada disabilitas tadi, hambatan itu dalam kriteria mungkin ada waktu 1 pekan atau 2 pekan atau lebih malah, makanya dianjurkan untuk mencari bantuan profesional kesehatan mental. Itu yang mungkin bisa membantu mereka. Iya, baik Dok, menarik sekali ya. Tapi kita mungkin sudah sampai di penghujung acara, dan mungkin sebelum kita menutup podcast kita kali ini, mungkin ada semacam pesan penutup yang ingin dokter ingin sampaikan kepada sahabat pendengar podcast Sipa Mase dimanapun berada. Silahkan Dok. Oke, untuk para pendengar podcast sahabat Sipa Mase di rumah, bahwa masalah kesehatan mental itu bisa dialami oleh siapapun. Bisa dialami oleh orang kaya, bisa dialami orang yang golongan menengah ke bawah, baik perempuan maupun laki-laki, baik orang muda, anak-anak maupun lanjut usia. Jadi semua orang bisa mengalami masalah kesehatan mental. Dan teman-teman yang mengalami masalah kesehatan mental itu berhak didengar, berhak dipahami, dan berhak mendapat bantuan tanpa memperoleh stigma. Salam sehat jiwa. Bagi teman-teman sahabat Sipa Mase di rumah mengalami mungkin gangguan kesehatan mental, jangan ragu untuk datang ke profesional atau ke polipsikiatri. Salam sehat jiwa, salam Sipa Mase. Iya, terima kasih. Menarik sekali pembahasan kita hari ini, dan terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Arman, spesialis kesehatan jiwa yang telah memberikan wawasan dan informasi serta edukasi yang memberikan insight dan pemahaman yang luar biasa di podcast kita kali ini. Dan sahabat Sipa Mase, kesehatan mental adalah bagian dari kesehatan secara utuh. Tidak ada yang salah ketika seseorang ingin mendapatkan bantuan. Dan bukan hal yang memalukan ketika seseorang ingin berkonsultasi. Dan tidak ada seorang pun yang pantas untuk mendapatkan stigma ketika sedang berjuang untuk pulih. Karena setiap orang berhak untuk didengar,
setiap orang berhak untuk dipahami dan setiap orang berhak untuk mendapatkan kesempatan untuk pulih. Saya Srianti Ambar dan tim pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nantikan program Sipa Masih Makassau Insight, ruang edukasi kesehatan berbasis kompetensi dari Rumah Sakit Umum Andi Makassau, Kota Parepare. Sipa Masih, saling peduli, saling menguatkan, bersama kita hidup sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.